Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sang Guru. Jadi di video kali ini saya menanggapi komentar para subscriber yang terima kasih sudah mensubscribe channel Sang Guru. Jadi meminta untuk menginterview alumni SMKNU Sudirman yang sudah sukses. Jadi kesempatan ini kita langsung akan tanyakan pada alumni SMKNU Sudirman yang sudah membuka sebuah usaha namanya Bakso Gen. Gimana awal karirnya, gimana cara merintisnya, dan hal-hal yang lainnya. Bagaimana keseruannya? Terus ikuti vlog kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mas Irfan. Jadi kami tadi sudah kenalan Mas Irfan, yaitu salah satu owner ya. Owner Mas ya? Iya, owner Bakso Gen. Jadi namanya Bakso Gen. Gimana prosesnya? Gimana memulai karir bisnisnya? Nanti kita tanyakan. Kita sudah menyiapkan beberapa pertanyaan. Tenang saja. Langsung saja kita sambut Mas Irfan. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Baik ya, alhamdulillah. Jadi ini saya sangat seneng banget bisa bertemu Mas Irfan ini karena masih muda tapi sudah bisa membangun bisnis. Tadi di sana juga ada 2 cabang. Yang tadi awal kita buat vlog pertama tadi itu yang pertama, dan ini cabangnya yang berada di Rogo Jampi ya. Oke, jadi sedikit perkenalan buat teman-teman sekitaran Banyuwangi. Mungkin lagi perjalanan arah ke Banyuwangi atau ke Rogo Jampi, langsung saya datang di Bakso Gen, ingin istirahat atau makan bersama teman-teman. Di sini sangat excited sih, bagus tempatnya. Ada juga tempat karaokean buat kalian yang ingin karaokean. Bisa disebutkan alamatnya Mas? Alamatnya di kantor pos jalan arah ke Songgon. Oh, kantor pos, depan kantor pos Rogo Jampi arah ke Songgon. Oke, jadi seperti yang saya sampaikan di awal, saya akan tanya-tanya terkait dengan Mas Irfan ini. Saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan. Yang pertama, Mas Irfan ini benar ya asli alumni dari SMKNU Sudirman? Ya, asli. Saya alumni SMKNU angkatan pertama tahun 2017. Oh, angkatan pertama tahun 2017. Dulu di SMK itu memang sudah ada jurusannya atau belum ada, Mas? Sudah ada. Saya jurusan TKJ. Oh, TKJ. Berarti dulu sudah ada, berarti ada TKR, sudah ada TKJ sama APHP ya? Nah, ini perlu dipertanyakan karena Mas Irfan ini kan berjualan bakso. Sebenarnya ini jurusannya yang cocok itu bukan TKJ. Kenapa dulu nggak ngambil APHP, Mas? Karena memang dulunya tertarik di bidang bisnis saja. Terus untuk TKJ saya rasa waktu itu ada peluang di situ ya saya ambil. Ternyata kecintaan saya terhadap bidang usaha lebih besar. Oh gitu, oke. Ya itu tadi alasannya. Jadi Mas Irfan adalah alumni SMKNU Sudirman. Kemudian ini lulusan tahun berapa? Lulusan tahun 2017. 2017. Oke, berarti 2017. Oh ya, sekarang udah 2022. Oke. Nah, ketika sekolah pernah nggak punya pikiran Mas Irfan ini setelah sekolah dari SMKNU Sudirman
untuk membangun bisnis sampai saat ini seperti ini? Udah punya gambaran nggak sebelumnya? Untuk sebelumnya sudah ada, cuman gambarannya nggak seperti ini, cuman lulus sekolah pengen buka usaha gitu aja, nggak berpikir sampai sejauh ini sih. Oh, iya, iya. Berarti nggak sampai berpikir sejauh ini sampai membuka usaha seperti ini ya? Oke, oke. Kenapa yang dipilih usahanya di bidang kuliner, Mas? Karena kuliner saya pikir untuk jangka panjang bisa awet, nggak kemakan waktu. Karena waktu itu kan awal saya memulai bisnis, awalnya pomade, minyak Pomade. rambut. Iya, iya. Terus pada akhirnya saya buka usaha kuliner, memang tujuannya itu tadi, untuk berada di fase aman. Nah, selalu stabil lah ya. Stabil. Karena kita lihat kalau kuliner ini, bakso ini setahu saya mulai saya belum lahir, belum lahir kan belum tahu bakso. Maksudnya zaman saya udah mulai doyan makan, itu bakso itu memang sudah ada kan, cuma variannya aja yang berbeda. Kalau yang seperti, oh berarti pernah bisnis kok pomade juga ya? Pernah, awalnya dulu pomade, setelah itu bakso ini. Kalau yang bisnis sendiri, kalau waktu sekolah dulu pernah buka kopian, cuman ada bosnya, ada yang mempercayai gitu, dikasih kepercayaan. Pagi sekolah, malamnya buka kopian. Oke, oke, oke. Tapi kalau pure memulai usaha sendiri dari pomade. Pomade ya, berarti oh kira-kira berapa tahun sudah berjalan maksudnya bisnis pomade ini? Pomade sampai sekarang jalan Mas, cuman untuk pasarnya nggak seramai dulu lagi. Pomade mulai 8 September 2017. Oke, oke, oke. Berarti oh iya, benar ya, benar yang dikatakan Mas Irfan tadi. Kalau kita berbisnis yang lain itu kemakan waktu ya. Jadi trennya itu udah berbeda. Dulu kan anak-anak trennya rambutnya di pomade gitu kan. Sekarang trennya udah berbeda. Nggak tahu sekarang apa ya kira-kira? Kalau untuk di hairstyle sih sekarang lebih ke apa ya? Lebih yang bedak, powder, mungkin hair powder bisa. Terus clay. Iya. Clay itu bahan dasarnya tanah. Tanah. Oh iya, malah nggak tahu saya. Yang kasual-kasual gitu, nggak yang berminyak sekarang agak berkurang loh trennya. Berarti udah nggak anu lagi nggak? Oke, oke. Terus pertanyaan selanjutnya, nah ini kan tadi kita memilih kuliner. Kenapa kok memilih kulinernya bakso? Kenapa nggak yang lain atau nasi goreng lah atau mie ayam atau apalah? Pizza atau apalah, nggak tahu, pokoknya kenapa kok memilih bakso? Karena kalau bakso itu nggak mandang cuaca Mas. Kalau panas mangan bakso ya pengen bakso ya makan bakso, apalagi kalau lagi musim dingin gitu biasanya tambah Oke, senang. pengen anget-anget bakso. Oke, benar-benar. Iya sih, menurut saya juga benar juga. Kalau bakso itu kan nggak memandang cuaca. Kalau biasanya ada yang jualan yang pas laris itu pas cuacanya panas, jual es kayak gitu kan. Pas dingin apa ya palingan, kalau kayaknya bakso ini kondisional ya. Iya. Maksudnya cuaca apapun cocok lah, bisa diterima. Oke. Kalau makan bakso kan nggak harus kenyang juga. Iya, oke. Kadang dikatakan makanan juga bisa, dikatakan cemilan kan juga bisa. Oh iya. Iya, benar juga sih. Iya. Terus selanjutnya, nah ini filosofi bakso gen. Kenapa kok dinamakan bakso gen? Nggak bakso apa ya? Pokoknya kenapa gen lah? Harus gen. Gen itu sebenarnya berasal dari kata genetik. Oh iya. Jadi saya ingin bakso gen ini sifatnya seperti genetik yang terus menerus diturunkan ke calon-calon penerus saya suatu saat. Oke. Berarti bisnisnya Mas Irfan ini nggak cuma sekedar melok grup yok apa, ikut tenar aja kan. Biasanya orang lagi apa, ayo buka ini. Jadi ini inginnya sampai terus menerus diwariskan ke anak cucunya Mas Irfan ya.
Oke, siap-siap. Di namanya mengandung harapan juga. Oh iya, benar. Kemudian nih, nah, bagaimana sih strategi pemasarannya Mas Irfan untuk pemasaran bakso ini? Untuk pemasaran bakso, karena sekarang kebanyakan pasar kita itu usia-usia milenial ya. Ya, Itu kita merambah di dunia digital dengan cara penyebaran Facebook sama Instagram juga. Terus untuk memfasilitasi itu, untuk delivery ordernya kita menyediakan di layanan Gojek, Pak. oh layanan Gojek. Oke, berarti anu nggih, mengikuti ilirnya zaman ya. Soalnya sekarang kita kalau nggak ngikuti hal-hal seperti itu kita ketinggalan. Orang kan sekarang maunya itu yang simple, tanpa ribet, simple. Oke, benar. Online bisa, offline juga bisa. Oke, online bisa, offline juga bisa. Jadi buat kalian yang mau pesen bisa online juga bisa, offline nanti bisa dicantumkan IG-nya mungkin. Oke. Iya. Terus selanjutnya motivasi Mas Irfan untuk berbisnis ini apa sih? Motivasinya ya pengen mencapai financial freedom. Berarti tujuannya penyampaian ya finansial lah ya. Oke, siap. Terus nah, menurut Mas Irfan, kan orang kan banyak ngomong awakmu sukses, awakmu ini apa kamu sudah sukses, tapi kan nggak tahu batasan orang sukses itu gimana. Kalau menurut Mas Irfan sendiri, sukses itu gimana sih? Sukses menurut saya, kalau saya pribadi ya, ini nggak bisa dijadikan patokan. Kalau menurut saya sukses itu ketika uang bisa bekerja untuk kita dan kita tidak dituntut bekerja untuk uang. Wah, keren, ini motivasi bagus sekali. Ini baru. Kalau biasanya orang sukses udah jadi pejabat atau udah punya banyak warung atau punya bisnis, ngomongnya orang bilang sukses. Padahal kayak Mas Irfan ini. Jadi bagaimana uang yang bekerja kepada kita, bukan kita yang bekerja untuk uang ya. Oke, mantap. Ini ada quotes apa bahasanya? Quotes. Wah, bagus ini nanti. Bagus. Oke, siap. Terus Mas Irfan ini sudah maksudnya merasakan apakah di titik ini sudah sukses atau belum? Atau masih ada harapan lain? Kalau untuk saat ini sih masih saya sendiri yang merasa belum, karena masih ada sedikit sektor-sektor usaha saya yang belum jalan. Oke, siap. Berarti wah, ini mantep, ini bisa dicontoh para pemuda. Jadi bisnis itu sebenarnya nggak cuma satu, Pak. Mas ya, bisa apa saja yang mungkin cocok buat kita ambil aja ya. Terus ya ini terakhir ini Mas, kasih motivasi buat teman-teman, apalagi yang masih sekolah. Itu buat kasih motivasi untuk kedepannya gimana, karena kebanyakan siswa itu ketika di sekolah ditanya, kamu besok habis ini mau ngapain, bingung mereka. Nah, ini motivasi buat dari Mas Irfan gimana buat teman-teman? Untuk kalian yang memang suka di dunia bisnis, nggak apa-apa, jangan pernah takut untuk memulai. Terus kalau bisa sejak sekolah kalian memulai bisnis dari yang muda-muda saja, yang kalian lihat peluang di sekitar kalian. Kalau saya dulu contohnya, saya jual pulsa di lingkungan sekolah SMKNU. Teman-teman saya mayoritas pulsanya beli dari saya. Jadi mulai dari hal terkecil itu, lihat peluang, setelah itu kembangkan ke bisnis lain, mungkin kalian bisa. Jadi intinya jangan takut memulai, lihat peluang semaksimal mungkin. Oke, siap. Jadi carilah peluang, intinya jangan gengsi lah Mas ya. Jangan gengsi, lakukan apa saja yang menjadi peluang kalian. Mungkin cukup sekian dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih Mas.